Hai guys, malam ini kita akan mencoba salah satu kopi khas dari Sumatera Selatan, kopi Sungai Are yang air-air ini tengah booming. Saksikan ya. Di warung kopi yang sederhana ini tersimpan salah satu kopi potensial dari Sumatera Selatan. Inilah jenis-jenis kopinya yang bisa dinikmati di sini. Tapi katanya Ini adalah gudang pembuatan atau roasting kopi. Pemilik sedang melakukan roasting kopi di sini. Kopi dari mana ini, Kak? Kopi lagi roasting. Biasanya berapa lama, Kak? 20-an menit ya. Inilah produk jadi dari biji kopi Sungai Are yang habis di roasting. Ini yang jenis Arabicanya. Inilah jenis-jenis produk olahan dari kopi-kopi itu antara lainnya. Ini adalah produk yang sudah dijadikan bubuk. 200 gram yang robusta berapa, Bang? Yang 200 gram 20.000. Sangat terjangkau. Kalau yang kemasan warna putih sama ya. Jadi dua-duanya. Dengan kakak apa, Kak? Kak Sarah. Kak Sarah sudah berapa lama mencoba untuk mengelola kopi Sungai Are ini? Bagaimana ceritanya? Sungai Are khususnya dari Pulau Berinil ini, saya sebenarnya pendekatan sudah sekitar 2 tahun. 2 lebih lah, 2,5 sampai 3 tahun. Tapi masa itu sih ya memang ada apa ya? Ada minat atau ada keinginan dari petani, cuma belum bisa optimal begitu. Nah, kebetulan dalam beberapa bulan ini, sekitar 2-3 bulan ini, ada sebagian yang orang-orang yang dulu yang saya pendekatan untuk pengolahan pasca panen batik merah lah misalnya, itu respon gitu, datang ke rumah. Kemudian ada 5 orang anak muda begitu tertarik untuk, tapi mereka tanya mau apa, ditampung nggak kalau seandainya mereka kelola. Dan waktu itu mereka langsung bawa sampel, saya coba roasting dan cukup baik dari pertemuan itu. Kemudian saya meresponi ya berapa aja kalau mereka mulai produksi untuk pasca panen yang petik merah ini, kami dari Sarang Kopi siap nampung. Apa yang menarik dari kopi ini, Kak, Sungai Are, sehingga tertarik untuk mengelolanya? Sebenarnya secara umum Sumatera Selatan sendiri itu sebagai produsen kopi terbesar di Indonesia untuk robusta. Tetapi dalam pengelolaan pasca panen menuju ya tidak usah kita bicara sampai fine robusta lah begitu, tapi untuk minimal petik merah aja itu memang belum banyak lah sekarang. Ada yang sudah mulai, tetapi terkendala berbagai hal, misalnya untuk
pendampingan, kemudian penjemuran, proses penjemuran dan lain sebagainya. Jadi ada yang sudah mulai tapi berhenti, kemudian ada yang mau mulai lagi tapi khawatir nanti tidak ada yang tampung. Dan saya sendiri sebenarnya memang tidak bisa seluruh dari kopi merah itu akhirnya seluruh Sumatera Selatan, tapi minimal bisa ada dan ini dan dijamin untuk pembeliannya, penampungan dan kopi. Karena saya tahu ini prosesnya nggak mudah, tapi sekalipun itu nggak mudah, kalau mau terus konsisten dilakukan dan setia untuk melakukannya, saya yakin suatu hari nanti akan muncul kopi-kopi robusta yang baik, yang terkenal sebagai kopi yang bisa diandalkan lah dalam segi rasa dan kualitas terutama. Jadi karena dari Opus Selatan sendiri itu merupakan daerah mulai Opus Selatan, Pulau Beringin itu penghasil kopi robusta cukup besar di sana. Dan dari segi ketinggian, kemudian banyaknya ya perkebunan rakyat yang ada itu memang lebih dominan di Opus Selatan sendiri. Jadi itu yang menjadi satu ya saya memang ingin supaya ada kopi lokal terutama di daerah dari Oku sampai Opus Selatan yang bisa punya kualitas yang ditingkatkan. Kalau dari cita rasa, apa keunikan kopi Sungai Are ini Kak, menurut Kakak, dibandingin kopi lain di wilayah Sumatera Selatan? Dari segi rasa, kalau Robusta itu spektrum rasa memang tidak begitu lebar atau seperti tidak begitu kompleks. Tetapi sebagai ciri dari Robusta itu menggambarkan beberapa karakter rasa yang pada umumnya ada di Robusta. Dia lebih kepada dark coklat yang kuat, kemudian karamelnya, kemudian manis dari seperti palm sugarnya. Tapi dari rata-rata karakteristik atau profil rasa yang muncul, saya memang penasaran dengan Robusta bagaimana supaya lebih ada satu ciri khas rasa yang mungkin bisa lebih dimunculkan. Misalnya ya dari mereka yang mencoba pasca panen beberapa metode pasca panen, saya sih lebih mendorong mereka untuk yang apa yang bisa dilakukan di tempat gitu. Misalnya ya dari beberapa pasca panen mungkin secara umum orang yang bergelut di dunia kopi tahu gitu, natural, full wash atau semi wash. Kalau tidak memungkinkan untuk melakukan yang jauh, membutuhkan perangkat yang lebih banyak, pendukung untuk pasca panen yang lebih terjamin, ya natural proses itu adalah proses tertua yang ada di dunia. Jadi ya saya menyarankan mereka untuk memulai dari situ. Dan dari karakteristik rasa yang diharapkan akan lebih unggul dari segi aroma yang lebih buah ya, segi aroma buah mateng lah saya katakan. Sebagaimana kalau kita makan buah yang udah mateng itu pasti aromanya akan lebih fruity ya. Jadi saya coba roasting beberapa kali yang Sungai Are dan termasuk yang tadi ada karakter rasa yang memang dia aroma lebih kepada buah matangnya mulai muncul. Kemudian kalau dibilang secara umum Robusta itu lebih pahit, tapi ini pahitnya nyaman, yang saya katakan tadi dark coklat. Bahkan itu bisa lebih lebih bisa diterima dengan lidah walaupun tidak menggunakan gula. Jadi pendekatan yang sederhana dulu yang saya ingin
lihat dari mereka supaya dari segi rasa bisa terus dikembangkan, tetapi untuk awal mereka bisa lebih dulu aja untuk dibilang konsisten, ya itu memang tergantung alam juga, tetapi minimal konsisten di pengelolaan pasca panen. Ya dinaturalkan, kemudian 2 minggu lalu mereka baru selesaikan untuk pembuatan dom greenhouse-nya, dan kita bantu dengan plastik UV untuk menutup domnya itu. Dan selama 1 minggu ini mereka sudah di dalam greenhouse penjemuran. Saya harap dengan begitu saya nanti coba lagi apakah ada peningkatan kualitas dari rasa yang mungkin lebih bisa dijadikan andalan. Kalau secara umumnya memang Robusta Sumatera Selatan ya memang terkenal dengan ciri secara umum yang saya sebutkan tadi. Bila di situ bisa aja menjaganya, saya yakin akan akan bisa disejajarkan dengan kopi-kopi yang lain yang sudah ada, misalnya Semendo atau dari Lahat atau dari Pagar Alam, yang mereka teman-teman sudah lebih dulu proses dengan petani yang ada di sini. Jadi orang dari Sumatera Selatan tidak hanya mengenal Semendo atau Pagar Alam saja. Kita sudah mulai naikkan Sungai Are. Mungkin orang juga mikir Sungai Are itu di mana ya gitu. Nah, dengan saya sengaja memunculkan place originnya supaya lebih mengenal Sumatera Selatan, tidak hanya ada di satu sisi daerah tertentu saja penghasil kopinya, tetapi sebenarnya itu banyak tempat yang ada di Sumatera Selatan itu merupakan penghasil kopi. Cuman belum terdengar aja. Kalau dari peminatnya, kakak sudah berapa lama artinya mulai fokus di Sungai Are ini, dan bagaimana respon peminatnya sejauh ini? Untuk fokus di Sungai Are memang baru, karena saya baru dapat kopinya baru sekitar 2 bulan ini. Jadi kita selama 2 bulan ini mulai pasarkan, dan sudah mulai ada orang yang mulai repeat order kalau pesan, oh ternyata ada juga ya kopi yang ya bisa dikatakan enak lah begitu ya, dari Oku Selatan, Sungai Are terutama seperti itu. Orang mungkin lebih cenderung dengar Pulau Beringin itu lebih luas lagi, tapi lebih spesifiknya di Sungai Are mungkin orang belum pernah. Jadi dalam 2 bulan ini salah satunya sudah ada minimarket di Batu Raja itu yang sudah repeat order untuk Sungai Are. Jadi dalam 1 bulan ini mereka sudah 2 kali repeat order untuk kapasitas 10 kilonya. Jadi saya optimis kalau ini dari petani mereka pasca panennya bisa terus stabil lah minimal. Saya yakin ini respon masyarakat juga akan baik, karena kita lihat dalam 2 bulan ini dia sudah cukup baik. Mungkin apa tantangan utama untuk mengembangkan kopi di Sumatera Selatan, terutama kopi Sungai Are ini, dan harapannya ke depan bagaimana? Tantangannya memang untuk mengubah kebiasaan pola pasca panen dari yang asalan kemudian milih gitu. Milih yang merah-merah itu otomatis mungkin waktu kita ke kebun hari ini berapa kilo sih cuma dapat gitu. Nah, sementara perjalanan ke kebun mungkin jauh, pas pulang hanya bawa misalnya 1 keranjang atau setengah keranjang, kayaknya gimana gitu perasaannya. Nah, bagaimana bisa tetap mau sabar untuk ya memang beginilah prosesnya. Dari kebiasaan yang sudah turun-temurun, ya kalau pergi ke kebun yang begitu jauh, berharap pulang ya bawa yang banyak gitu. Ya udah asal aja gitu. Itu yang pertama. Mengubah gaya hidup ya, gaya hidup dalam bukan gaya hidup secara umum, tapi maksudnya pola panennya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bagaimanapun banyak petani yang menunggu bahwa kalau ini cepat dipanen dengan asalan, kita cepat dapat penghasilan gitu. Kenapa sih harus jual repot, harus
merah, kemudian dari peti merah itu harus disortir lagi. Kalau asalan kan nggak perlu sortir, timbang aja basah-basah juga masih berapa persen, 20% kadar air udah bisa jual, udah laku, udah dapat duit ya. Nah, untuk mengedukasi itu jadi tantangan yang tidak bisa dikerjakan hanya 1-2 hari atau 1 tahun. Kami sendiri kalau ada waktu sengaja libur dan kita pergi ke petani. Agak ya bisa bersama-sama petani untuk menyemangati bahwa ayo gitu, kalau kami aja yang tidak punya kebun bisa hidup dari dunia kopi ini, dunia bisnis kopi ini, kalian juga sebagai petani juga seharusnya bukan hanya sekedar petani, tetapi menjadi petani kopi itu bisa menjadi satu profesi, bukan hanya sekedar pekerjaan bertani setahun sekali, enggak. Lalu yang selanjutnya mungkin salah satunya juga perlu kerjasama yang lebih besar dari para pengusaha kopi, penggiat kopi untuk bisa menyerap kopi, dan bukan hanya menyerap kopi menunggu, tetapi juga bagaimana bisa terlibat ke dalam pendampingan atau bisa dikatakan bagaimana mereka bisa mengelola pasca panen dengan baik. Mungkin hal-hal seperti itu tidak hanya PR di petani, tetapi PR juga di kita yang melakukan bisnis kopi ini, kalau menginginkan ada kualitas yang semakin meningkat karena kita butuh kopi yang baik. Kalau kita butuh kopi yang baik, secara otomatis kita juga punya apa yang bisa kita lakukan ke bawah. Di hilir kita sudah misalnya udah jago nih ngeracik, udah gila macam, tapi kalau tidak ada kopi yang bagus untuk diracik, itu jadi kendala gitu. Inilah proses pembuatan kopi. Ini apa nama tekniknya Kak? Bang? D60 ya. Panas air yang harus tepat supaya cita rasanya juga bisa diseduh. Oke teman-teman, kopi yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, yang siap untuk dicoba. Kopi Sungai Are. Ini dia produknya, siap untuk dicoba. Oke teman-teman, saya akan mulai mencoba kopi Sungai Are yang lagi hits di kota Palembang. Kopi dari Ogan Komering Hulu Selatan, kopi robusta yang punya cita rasa lokal yang khas. Bagaimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi robusta ya, tapi rasanya tidak terlalu strong, cenderung smooth. Terus rasa buahnya terasa, buah terkesan seperti buah-buah coklat kayak itu.
Ya, ciri khas dari Robusta juga pahit tapi tidak terlalu pahit, dan ada sedikit cita rasa manis. Jadi benar kata Kak Sarah tadi bahwa ada keunikan dari kopi kayu are ini pada cita rasa Robustanya yang berbeda dengan kopi Robusta pada umumnya yang cenderung strong, yang kata orang membuat mata jadi melek, perut jadi kembung. Kalau ini pesan pertama terasa cenderung soft dan enak untuk dinikmatin di kala santai. Mari mencoba. Mantap.